Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 kelas B program studi Sejarah Peradaban Islam semester 6, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemikiran tokoh filsafat sejarah Islam. Di dalam sejarah, Islam memiliki tokoh-tokoh filsafat yang hidupnya dipengaruhi oleh lingkungan juga kebudayaan yang berbeda sehingga mempengaruhi setiap tokoh filsafat tersebut. Pemikiran-pemikiran tokoh filsafat ini dapat memengaruhi perkembangan keilmuan Islam juga dunia secara universal. Berikut tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikiran yang dimilikinya. Filsuf pertama adalah Ibnu Rushd. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Memiliki nama kunyah Abu Al-Walid. Oleh orang Perancis, Ibnu Rushd dipanggil dengan sebutan Averroes, sehingga di dunia barat, dia populer dengan sebutan Averroes. Ia lahir di Cordoba pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi dari keluarga hakim, dan wafat di Maralesi, Maroko, pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi. Masalah pokok pikiran Ibnu Rushd yang paling istimewa ialah menghubungkan antara agama, wahyu, dan filsafat, akal, atau secara kasarnya mempertemukan antara Aristoteles dan Muhammad. Usaha rekonsiliasi ini dipandang ciri terpenting dalam filsafat Islam. Menurut Ibnu Rushd, filsafat adalah mempelajari segala yang wujud atau maujudat dan merenungkan sebagai suatu bukti tentang adanya pencipta. Dapat memecahkan masalah-masalah tersebut dan dengan cepat menghasilkan ide-ide baru sebanyak mungkin. Ibnu Rushd menjelaskan bahwa segala yang ada ini sebagai suatu ciptaan menunjukkan adanya penciptanya. Filsuf kedua adalah Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi lahir pada abad ke-13 Masehi, masa ketika dunia Islam diinvasi Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan, tahun 1206 sampai tahun 1227 Masehi. Nasiruddin At-Tusi menerima pendidikan pertamanya di kota tempat ia lahir, Tus. Guru pertamanya bernama Kamal al-Din Ibnu Yunus. Sejak kecil, Tusi digembleng ilmu agama, seperti fikih, usyul fikih, hikmah, dan kalam, terutama pemikiran Ibnu Sina dari Mahdar Fariduddin Damat dan matematika dari Muhammad Hasib. Nasiruddin At-Tusi merupakan seorang filosof yang pemikirannya sangat berpengaruh tidak hanya pada tatanan pemikiran Islam, melainkan juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran masyarakat non-Islam di Barat. Filosofi yang digagas At-Tusi didominasi oleh pemikiran mengenai alam metafisika yang diiringi dengan pemahaman fikih. Filsuf ketiga adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Sialkot adalah sebuah kota peninggalan dinasti Mughal India yang sudah lama pudar gemerlapnya. Ia terletak beberapa mil dari Jammu dan Kashmir, suatu kawasan yang kelak terus-menerus menjadi sengketa antara India dan Pakistan. Dalam pemikiran filsafat, Iqbal mengumandangkan misi kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Selain itu, ia juga menyatakan bahwasanya pusat dan landasan organisasi kehidupan manusia adalah ego yang dimaknai sebagai seluruh cakupan pemikiran dan kesadaran tentang kehidupan. Ia senantiasa bergerak dinamis untuk menuju kesempurnaan dengan cara mendekatkan diri pada ego mutlak, yakni Tuhan. Filsuf keempat adalah Mulla Sadra. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Al-Shirazi, yang bergelar Sadraldin dan lebih populer dengan sebutan Mulla Sadra atau Sardal Muta'alihin. Dia dilahirkan di Shiraz sekitar tahun 979 sampai 80 Hijriah, tahun 1571 sampai 72 Masehi dalam sebuah keluarga yang cukup berpengaruh dan terkenal, yaitu keluarga Qawam. Ayahnya adalah Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Al-Shirazi, salah seorang yang berilmu dan saleh, dan dikatakan pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Far. Mulla Sadra membangun pemikirannya melalui pendekatan sintesis antara al-isyraq atau iluminatif, masyai atau peripatetik, irfan atau gnosis, dan kalam atau teologi, sehingga dinamakan sebagai tokoh pencetus filsafat transenden teosofi.
Filsafat transenden teosofi menjelaskan cara manusia untuk memperoleh pengetahuan, yaitu bersandar pada wahyu, akal dan intelektual atau akal, dan visi batin atau pencerahan yang dinamakan juga kasif. Mula Sadra menamakan pemikirannya dengan hikmah muta aliyah, adalah kebijaksanaan atau wisdom yang diperoleh lewat pencerahan ruhaniyah atau intuisi intelektual dan disajikan dalam bentuk yang rasional dengan menggunakan argumentasi rasional. Hikmah muta'aliyah ini bukan hanya memberikan pencerahan kognitif tetapi juga realisasi, yang mengubah wujud penerima pencerahan untuk merealisasikan pengetahuan sehingga terjadinya transformasi wujud hanya dapat dicapai dengan mengikuti syariat. Itulah beberapa tokoh filsafat sejarah Islam dan pemikirannya. Semoga dapat memperluas wawasan dan keilmuan penonton sekalian. Bila mengetahui tokoh-tokoh filsafat Islam lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.